Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Lana Majnun. Hari ini aku bikin salah satu resep kue kering dengan bahan dasar coklat. Nah, untuk resepnya sangat mudah banget tanpa menggunakan mixer. Dan ini sangat enak, legit, crispy, dan juga lembut di dalam. Nah, resep ini bisa kalian jadikan sebagai ide jualan atau buat suguhan ketika lebaran datang. Mau tahu cara buatnya? Tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Pertama yang kita siapkan adalah DCC atau dark chocolate compound, dan ini ada sebanyak 150 gram DCC yang sudah aku serut. Lalu aku pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar dan aku tambahkan dengan 50 ml minyak sayur. Selanjutnya aku tambahkan juga 50 gram margarin, bisa juga diganti dengan butter. Selanjutnya, semua bahan ini bakal aku lelehkan dengan cara ditim di atas air yang hangat sampai semuanya larut. Sementara itu kita beralih ke bahan utama. Di sini aku menggunakan 2 butir telur utuh. Pastikan telur yang kalian gunakan masih fresh. Selanjutnya tambahkan dengan 150 gram gula pasir, atau lebih baik gunakan gula pasir yang sudah di blender agar untuk melarutkannya lebih cepat dan tidak terlalu memakan waktu yang lama. Selanjutnya aduk semua bahan ini dengan menggunakan whisker, atau kalian bisa menggunakan mixer jika mau agar tidak terlalu lama mengaduk. Kalau menggunakan whisker memang sedikit lama, jadi nggak masalah sambil berolahraga, dan kita tunggu sampai gulanya benar-benar larut. Proses ini sangat penting banget karena jika gulanya tidak larut, hasilnya nanti tidak bisa mengeluarkan shiny crust atau bisa glowing gitu ya. Tapi kalau sampai larut gulanya nanti bisa menghasilkan shiny crust atau atasnya itu bisa glowing. Nah, untuk disisnya ini sudah larut dan ini masih dalam keadaan panas. Jadi kita tunggu sampai suhunya turun atau sampai hangat-hangat kuku, baru kita masukkan ke dalam adonan telur dan gulanya. Nah, sambil menunggu di sisinya ini hangat-hangat kuku, kita kembali lagi ke adonan utama. Ini sudah aku diamkan selama kurang 5 menit dan ini sudah mulai larut semua gulanya. Jika sudah, tinggal kita masukkan di sisi yang sudah kita larutkan dan sudah dalam keadaan hangat-hangat kuku. Gak masalah sama sekali, gak perlu menunggu sampai dingin banget ya teman-teman. Kalau hangat-hangat kuku biasanya bisa membantu untuk melarutkan gulanya. Jadi langsung aja dituangkan semua dan diaduk sampai merata. Nah, untuk mendapatkan rasa yang enak, pastikan gunakan DCC yang enak juga. Kalau di sini aku menggunakan DCC dengan merek Alpha, itu sudah termasuk salah satu DCC yang enak, tidak ngendal dan juga sangat murah. Nah, selanjutnya masukkan dengan bubuk coklat sebanyak 30 gram. Jangan lupa diayak agar nanti hasilnya lebih lembut. Untuk bahan bubuk selanjutnya, di sini aku menggunakan tepung terigu protein rendah sebanyak 100 gram. Ini juga bisa menggunakan tepung terigu yang protein sedang ya, nggak masalah sama sekali. Langsung aja kita masukkan, jangan lupa juga untuk selalu diayak agar tidak ada bahan yang berkerindil. Setelah semua bahan bubuknya masuk, langsung aja ini dicampur dengan menggunakan whisker secara perlahan hingga semua bahannya tercampur dengan merata. Sekali lagi, bila teman-teman mempunyai mixer dan tidak mau capek-capek ngaduk secara manual, bisa banget digunakan mixernya. Tapi gunakan kecepatan yang paling rendah aja ya. Nah, setelah semua bahannya sudah tercampur dengan merata seperti ini, langsung aja kita siapkan untuk wadahnya. Di sini aku menggunakan plastik segitiga agar nantinya lebih gampang untuk menuangkan ke dalam cup. Jadinya seperti ini, 2 sekaligus. Jadi langsung aja kita siapkan untuk cupnya. Di sini aku menggunakan cup dengan warna hitam. Cupnya ini ukuran diameter 5,5 cm. Biasanya digunakan cup untuk alas nastar ataupun kue yang lainnya. Nah, langsung aja akan aku isi 3/4 dari alasnya atau cupnya seperti ini. Jangan terlalu tinggi karena kan nanti ketika dipanggang dia itu bisa mengembang ya. Jadi biar tidak luber dan mubazir, lebih baik diisi 3/4 dari cupnya.
Nah, untuk satu plastik ini jadinya banyak banget. Kira-kira kurang lebih ya 1 loyang lah ya. 1 loyang tuh masih lebih. Jadi ini meskipun bahannya cuma sedikit tapi hasilnya banyak banget. Nah, setelah itu tambahkan dengan topping. Kalian bisa menggunakan topping apa aja. Kali ini aku menggunakan kacang yang sudah disangrai. Teman-teman kalau kepengen lebih nyoklat bisa menggunakan coklat chip atau coklat cacah begitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa oven. Sebelumnya ovennya sudah aku panaskan dengan suhu 220 derajat Celcius, api atas bawah selama 10 menit. Jika sudah panas ovennya, langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan dan kita turunkan suhunya di 150 sampai 160 derajat Celcius, api atas bawah, lalu kita panggang selama 20 hingga 25 menit. Nah, setelah kurang lebih 20 menit, ternyata adonannya ini udah mateng. Jadi untuk lama dan tidaknya pengovenan, kalian bisa menyesuaikan oven kalian masing-masing. Biasanya beda merek, beda panas ovennya ya. Jadi kenalan dulu sama ovennya agar kalian tidak salah mengatur waktu dari pemanggangan. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk bawahnya ini berminyak karena minyaknya itu keluar tadi ya. Dan ini wajib banget kalian bersihkan terlebih dahulu agar nanti ketika ditata dalam toplesnya tidak penuh dengan minyak. Ketika penuh dengan minyak, alhasil tidak bisa bertahan lama atau disimpan dalam toples itu bisa menyebabkan rasa yang gak enak kalau terlalu kelamaan ya. Jadi harus wajib benar-benar dibersihkan. Nah, ini tinggal kita dinginkan. Setelah dingin bisa langsung diwadahi di dalam toples atau kemasan yang lainnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Di toples 500 gram bisa menghasilkan kurang lebih 3,5 toples. Banyak banget. Dan ini kalau dijual udah tentu untungnya banyak. Nah, udah dulu teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.